Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan, kontinu, berkelanjutan. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, walaupun saketek, tapi berkelanjutan, lebih Allah cintai daripada banyak tapi sekali saja. Banyak tapi tidak berkelanjutan, tidak kontinu. Tentu yang terbaik banyak tapi berkelanjutan. Iku bare Bapak Ibu rahimakumullah, banyak berkelanjutan. Jadi kita harus punya amalan-amalan yang ringan untuk kita kerjakan tapi nya berkelanjutan. Amalan-amalan yang kita kerjakan berkelanjutan walaupun sedikit harus punya kita Bapak Ibu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang pandai bersyukur kepadanya, yang hanya sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua yang mau mengikutinya dengan baik sampai nanti akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Syawal dan sudah jauh dari Ramadan. Biasanya semangat kita beribadah di bulan lain tidak seperti semangat kita beribadah pada bulan Ramadan. Grafiknya menurun. Di Ramadan itu adalah puncak semangat beribadah kita. Lepas Ramadan biasanya menurun, ada penurunan. Iya begitu Bapak Ibu. Atau lebih semangat pula Bapak Ibu nan disiko kini beribadah daripada bulan Ramadan. Samanya Ustaz. Alhamdulillah. Menurun saketek Ustaz. Alhamdulillah juga saketek menurunnya daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla."
Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan, kontinu, berkelanjutan. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, walaupun saketek, tapi berkelanjutan. Lebih Allah cintai daripada banyak tapi sekali saja. Banyak tapi tidak berkelanjutan, tidak kontinu. Tentu yang terbaik banyak tapi berkelanjutan. Iko bare Bapak Ibu rahimakumullah, banyak berkelanjutan. Jadi kita harus punya amalan-amalan yang ringan untuk kita kerjakan tapi nya berkelanjutan. Amalan-amalan yang kita kerjakan berkelanjutan walaupun sedikit harus punya kita Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, salah seorang juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah, semoga Allah meridainya. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Hanzalah. An Hanzalata al-Usaidi qala, dari Hanzalah al-Usaidi, semoga Allah meridainya, dia berkata, laqiyani Abu Bakrin qala kaifa anta ya Hanzalah. Abu Bakar menemuiku, lalu dia bertanya kepadaku, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana kabarmu ya Hanzalah, bagaimana keadaanmu ya Hanzalah? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Aku menjawab, kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah menjadi munafik. Hanzalah telah menjadi munafik ya Abu Bakar. Takajui Abu Bakar mendengarnya Bapak Ibu rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, salah seorang juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirinya telah menjadi munafik. Lalu kata Abu Bakar, qala subhanallah, ma taqul? Subhanallah, apa ini yang kau katakan? Kok mudah itu jawaban engkau ya Hanzalah? Hanzalah telah menjadi munafik. Apa jawab Hanzalah Bapak Ibu rahimakumullah? Kata Hanzalah, qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ainin. Aku menjawab, kata Hanzalah, kita ketika berada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita teringat dengan neraka, dengan surga dan neraka. Tabayang di awak surga dan neraka, seolah-olah, bahkan seolah-olah kita melihatnya sendiri, surga dan neraka itu. Lalu fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afazna al-azwaj wal aulad wad dhai'at. Namun kalau kita sudah keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kita sudah tersibukkan oleh istri, anak-anak, oleh pekerjaan, oleh hal-hal lain. Fanasina katsira. Lalu kita lupa apa yang tadi kita ingat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tidak semangat seperti kita semangat ketika berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah mengira Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ia muhasabah, jadi itu bukti bahwa para sahabat selalu muhasabah dirinya. Di kanak-kanak mereka dekat Nabi semangat gitu, jauh dari Nabi hilang semangat. Dekat Nabi takana surga neraka, takana akhirat. Jauh dari Nabi banyak nan lupa. Kecazalah lain tak kemunafikan kau. Sehingga disampaikan ke Abu Bakar muda itu, Hanzalah telah menjadi munafik. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata jawab Abu Bakar, qala
Abu Bakar menjawab, fa wallahi inna lanalqa mithla hadha, demi Allah kami mau itu pula. Demi Allah, kata Abu Bakar, ambo mau itu pula. Ketika berada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatnya luar biasa, takana surga neraka, takana akhirat. Tapi ketika sudah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hal nan lupa kecik Abu Bakar. Maka pergilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama Hanzalah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah ceritakan apa yang ia ceritakan kepada Abu Bakar tadi. Apa kata Hanzalah, Bapak Ibu rahimakumullah? Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Takajuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa ma dzak? Ada apa ya Hanzalah? Kenapa engkau bilang begitu? Wa ma dzak? Anan terjadi? Disampaikan, wahai Rasulullah, kami dekat engkau ingat surga neraka, seolah-olah kami melihat sendiri dengan mata kepala kami surga dan neraka itu. Kami dekat engkau semangatnya luar biasa, tapi ketika sudah tidak dekat engkau, lupa banyak hal kami ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzak lasafahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mau continue, mau terus tetap seperti apa engkau di dekatku, maka para malaikat akan menjabat tangan kalian. Para malaikat akan berebut bersalam dengan kalian di jalan-jalan kalian ataupun di tempat tidur kalian. Kalaulah engkau ya Hanzalah sama seperti engkau berada di dekatku dengan engkau tidak berada di dekatku, maka malaikat akan berebut bersalam denganmu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin ya Hanzalah sa'atan, tapi ya Hanzalah sa'atan, perlahan-perlahan, bansuan-suan, ada waktu-waktunya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, manusiawi sebenarnya kondisi yang disampaikan oleh Hanzalah tadi. Berbeda semangatnya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketika ia sudah berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hanzalah, biasa tu, manusiawi, tapi ingat, kalau engkau tetap bisa seperti apa engkau di dekatku, maka ini adalah sifat yang terpuji. Continue beribadah, continue semangatnya, sama semangatnya dekat Nabi, tidak dekat Nabi, sama semangatnya di Ramadan, tidak di Ramadan. Ketika bisa istiqamah tetap dalam semangat seperti itu, maka ini adalah sifat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kata Nabi akan disalami oleh para malaikat. Makanya dikatakan kepada Hanzalah, sa'atan, berangsur-angsur ya Hanzalah, saketek-saketek dulu ya Hanzalah, ada waktu-waktunya ya Hanzalah. Kita pun model itu Bapak Ibu rahimakumullah, bansuan-suan, mulai dari yang ringan-ringan sampai terbiasa melakukannya, sehingga yang barek pun nanti menjadi ringan. Mulai sehalaman-sehalaman dulu, bahkan mungkin seayat-seayat, mulai alhamdulillah lah bisa taruhi setiap hari, seayat, dua ayat, sehalaman, bahkan nanti satu juz dari Al-Quran setiap hari tidak akan terasa barek.
ketika awak mulai bansuan-sua, mulai saketek-saketek, kemudian tekadkan dalam diri kita, kita akan melakukannya secara berkesinambungan setiap hari. Tapi kalau dia mulai langsung banyak, takutnya beko ketika langsung banyak, setelah tu tidak taluk mengarajakan seperti yang kita karajakan banyak di hari itu. Digasnya langsung gaspol. Jim mesin kurponya dek alun bangian tadi ni. Keram kaki tadi dek alun pemanasan. Maka bansu-bansu Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu apa yang kita lakukan ketika semangat kita itu menurun? Motivasi beribadahnya sudah berkurang karena tidak lagi di Ramadan. Ada beberapa hal. Yang pertama, karena Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa Allah ciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi Allah ciptakan kita Bapak Ibu, tujuannya beribadah, mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itu sepanjang tahun. Kan tak di Ramadan saja dah Bapak Ibu rahimakumullah Allah perintahkan kita beribadah, tapi sepanjang tahun, sepanjang hayat kita. Karena kita Allah ciptakan untuk beribadah, tidak hanya untuk mencari kesenangan dunia semata. Yang kedua, ingat Bapak Ibu rahimakumullah, bahawa setiap ibadah yang kita lakukan perlunya untuk kita, bukan perlunya Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa saja yang beramal saleh untuk dirinya, siapa saja yang berbuat buruk untuk dirinya. Ini paralu awak, bukan paralu Allah. Allah tidak akan mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Seandainya kasado awak Bapak Ibu setaat Abu Bakar Siddiq, sesoleh para sahabat kasado, tidak akan menambah kemuliaan Allah saketek jua. Jadi untuk saya tu, untuk awak, sepanjang tahun kita lakukan, tidak hanya di Ramadan saja. Yang ketiga, agar kita tetap termotivasi dan semangat beribadah walaupun kita tidak di Ramadan lagi. Ingat bahawa setiap ibadah, amal saleh yang kita lakukan akan mendatangkan ketenangan dalam hidup awak, akan mendatangkan kehidupan yang baik, dan itu dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya di Ramadan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh, laki-laki padusi, ia beriman kepada Allah, pasti kami akan berikan ia kehidupan yang baik. Pasti, kata Allah Ta'ala, kehidupan yang tenang, yang nyaman, hati yang tentram, kalau layamuh beramal saleh, kalau layamuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, ingat bahawa setiap amal saleh akan Allah lipat gandakan minimal 10 kali, dan itu berlaku sepanjang tahun, tidak hanya di Ramadan. Lipat ganda pahala tidak hanya di Ramadan Bapak Ibu. Jangan khawatir, awak lah tak di Ramadan lah, lah normal pahala balik. Pahala tak pernah normal sebenarnya, karena normalnya dalam hitungan awak lakukan cik, balik cik, itu normalnya itu. Pencapaian 10, targetnya 10, ya dapatlah 10. Normalnya seperti itu. Tapi dalam ibadah, satu Allah balas 10. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti kami balasi mereka, pasti kami agih pahala mereka lebih banyak dari yang mereka kerjakan, kata Allah. Pasti. Wal hasanatu bi 10 amsalha.
satu kebaikan Allah balasi 10 minimal. Itu berlaku di sepanjang tahun, termasuk di Syawal, termasuk nanti di Zulqa'dah, Zulhijjah, seterusnya. Tidak hanya di Ramadan. Lalu di Ramadan bahasa, di Ramadan lebih banyak dari itu. Di Ramadan lebih dari bulan yang lain. Tapi jangan camik, di bulan lain pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir yang harus kita ingat Bapak Ibu rahimakumullah, kita kasadonyo kamati. Iyo kamati awak Bapak Ibu? Bila? Wah, tak tahu. Setelah mati, kama awak lain? Ke kuburan. Dibawa kita ke kuburan, dimasukkan ke dalam tanah kaliang lahat, sempit, gelap. Manguk saya tak bisa. Kok awak naik duit masuk manguk saya tak bisa. Sempit, gelap, tak ada kawan. Yatsba'ul mayyita thalathah fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang akan mengiringi jenazah ke kuburan, mayit ke kuburan itu ada 3. Yang 2 akan balik pulang dan ciek bertahan bersama si mayit. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ia akan diiringi oleh keluarga, harta, amal. Yang 2 kau pulang, keluarga akan pulang balik ke rumahnya. Ada keluarga yang bisa bertahan di kuburan mengawani mayit? Tak ada Bapak Ibu. Tak akan ada yang sanggup seseorang menemani orang yang dicintainya di kuburan. Tak akan ada nan talok. Balo kata lo, awak panakui lah kala mari takana jo anam putih melompek-lompek itu. Baca awak kata lo. Ndak mana panakui bagak mana orangnya ndak jo talok. Tak mungkin ditemani oleh keluarga, pulang balik keluarga. Sayang apa pun, pulang awak balik, awak tinggal orang yang awak sayangi di kuburan. Haratu awak yang ikut ke kuburan tadi, oto, motor dan lain-lain, dibawa balik dari keluarga awak pulang, tak ditinggalkannya di kuburan. Pulang puluh haratu kita balik. Satu-satunya yang akan menjadi teman kita nanti di kuburan adalah wa yabqa amaluh. Amalannya akan menjadi temannya nanti di kuburan, akan menemaninya sampai nanti ke mahkamah Allah Ta'ala. Yang gelap terasa terang, yang sempit terasa lapang. Tidak lama rasanya menunggu hari kiamat ketika ada amal yang menemani kita nanti di kuburan. Dan amal itu dilakukan sepanjang tahun. Amal itu dilakukan sepanjang tahun, 2 balik bulan setiap hari. Tidak hanya pada bulan-bulan tertentu, hari tertentu saja. Kalaulah kita pilih-pilih bulannya, sedangkan tak awak pilih bulannya, entah boleh cukup amalan kita untuk memasukkan kita ke surga Allah Ta'ala, atau untuk menyelamatkan kita dari hukuman Allah Ta'ala, entah hendak. Itu lagi taruh itu 2 balik bulan. Apalagi pilih-pilih bulannya Ramadan saja. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ingat-ingat beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi, agar kita tetap punya motivasi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, agar kita tetap bersemangat beribadah kepada Allah Ta'ala walaupun tak lagi di bulan Ramadan. Kalaupun ada penurunan semangat dari bulan Ramadan, wajar saja. Wajar saja, tapi jangan dibiarkannya turun taruh. Semangat di Ramadan, di puncaknya setelah Ramadan turun, jangan biarkan turun terus. Cari hal-hal yang bisa membuat kita bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi para sahabat dekat Nabi SAW semangatnya, maka para sahabat acok menemui Nabi, biar semangat beribadah. Kalau kita semangat ketika dalam masjid,
Ketika dalam masjid, di majlis ilmu, semangat rasa oyuk. Itu harus semangat. Di luarlah lupa apa yang kita kana di masjid tadi. Maka acuk-acuklah ke masjid. Acuk-acuklah datang ke majlis ilmu. Supaya semangat yang tadilah mulai menurun, tak jagonya balik. Naik balik. Turunlah balik. Cari hal-hal yang bisa membangkitkan semangat lagi. Ketika dekat kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan kita nan lai mengingatkan kita ke akhirat, semangat kita lah pisah jadinya nanti hilang semangat. Acuk-acuklah basobok jo kawan-kawan yang saleh yang akan mengingatkan kita ke akhirat. Carilah hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kita. Kalau menurun semangat saketek dari Ramadan wajar, tapi jangan dibiarkan hilang habisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Bapak Ibu rahimakumullah berbeda sikapnya di Ramadan dengan di luar Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, pagih, tak pilih. Dan di Ramadan lebih pemurah lagi daripada di luar Ramadan. Kan memang berbeda juga. Sikap Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan lebih semangat, lebih pemurah di Ramadan. Tapi calik Nabi di luar Ramadan sampai bangkak juga kan kakinya untuk salat di luar Ramadannya tu. Jangan sampai awak berpikiran Nabi saja lebih semangat di Ramadan. Wajar saya awak kurang semangat di luar Ramadan. Tapi calik Nabi di luar Ramadan Bapak Ibu rahimakumullah, sampai bangkak kakinya untuk salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk apa yang menyampaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga semangat awak agar tetap beribadah, agar tetap beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lah di bulan Syawal di penghujungnya, walaupun kita nantilah di Zulqa'dah, ada Zulqa'dah, kalau ada Zulqa'dah, walaupun nantilah di Zulhijjah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai melakukan sebuah amalan, bersiaplah untuk melakukan amalan yang lain. Selesai puasa Ramadan, kana-kana puasa ala yang bisa kita kerajakan. Selesai salat subuh, bersiap-siap pula nanti untuk melakukan amalan yang lain, alai amalan yang bisa dikerajakan. Selesai pula nanti beramal setelah itu, bersiap-siap pula lah mulai kita fikirkan alai amalan setelah itu yang kita kerajakan. Karena setiap amalan yang kita lakukan mudah-mudahan bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala, menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Harilah hujan labik ya, dari malam tadi. Hujan labik, banyak pohon bertumbangan. Mudah-mudahan aman saja di daerah kita. Mudah-mudahan hujan yang turun menjadi rahmat. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang turun kau hujan yang bermanfaat, tidak hujan yang mendatangkan mudarat, banjir, terendam rumah awak, longsor dan lain-lain sebagainya. Itu doa yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang turun kau hujan yang mendatangkan manfaat untuk kami ya Allah. Kalau awak tak niat hujan, Allahumma hawalina la alaina. Ya Allah, di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, di sekitar kami, jangan di atas kami. Kami beko doa lek ya Allah. Anak kami beko baralek. Di sekitar kami ya Allah. Anda para dulu panggil pawang hujan. Doa salah ya Allah, hawalina la alaina, di sekitar kami, jangan di atas kami. Kau tidak berdatangkan pula pawang hujan. Wal iyadu billah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.